Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam. Iya. Ya baik, pada malam ini kita lanjutkan ya, yaitu membahas tentang kompetensi teknis. Nah, di sini kita langsung saja ya membahas materinya, yaitu kompetensi teknis untuk P3K Tenaga Kesehatan. Di sini kita membahas yang pertama yaitu materi PHBS. Materi PHBS ya. Nah, PHBS itu maksudnya perilaku hidup bersih dan sehat. Pengertiannya adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri atau mandiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Nah, inilah yang dikatakan dengan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian di sini ada 5 tatanan PHBS, yaitu PHBS rumah tangga, PHBS sekolah, PHBS lingkungan, PHBS tempat kerja, dan PHBS sarana kesehatan. Nah, ini sesuai dengan tempatnya ya, atau lingkungannya. Selanjutnya sasaran pembinaan PHBS. Ada sasaran primer, yaitu berupa sasaran langsung, yaitu individu anggota masyarakat, kelompok-kelompok dalam masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan itu diharapkan untuk mempraktekannya langsung, mempraktekkan PHBS. Jadi langsung dipraktekkan atau diterapkan. Kemudian sasaran sekunder yaitu mereka yang memiliki pengaruh terhadap sasaran primer dalam pengambilan keputusannya untuk mempraktekkan PHBS. Termasuk di sini adalah para pemuka masyarakat atau tokoh masyarakat yang umumnya menjadi panutan sasaran primer. Jadi di sini dia sebagai panutan untuk sasaran primer. Kemudian sasaran tersier itu mereka yang berada dalam posisi pengambilan keputusan formal sehingga dapat memberikan dukungan baik berupa kebijakan atau peraturan atau sumber daya dalam proses pembinaan PHBS terhadap sasaran primer. Kemudian nafzah. Nah, di sini narkotika itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Adapun pengertiannya adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, kalau ada soal yang berkaitan dengan narkotika, nah di sini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kemudian di sini ada 3 golongan narkotika. Golongan pertama itu dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan atau dalam jumlah terbatas boleh digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, seperti putau, heroin, kokain, atau ganja. Kemudian untuk golongan kedua itu hanya boleh untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikator medis serta penggunaan yang sesuai undang-undang. Nah, seperti ini ya, morfin, mefomprida, dan morfin ya. Kemudian golongan ketiga itu hanya boleh untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis serta penggunaan yang sesuai undang-undang. Nah, ini contohnya. Kemudian psikotropika itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, yaitu zat atau obat baik alamiah ataupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, di sini ada juga golongan pada psikotropika. Golongan pertama yaitu obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini memiliki potensi yang tinggi
menyebabkan kecanduan. Selain itu, zat tersebut juga termasuk dalam obat-obatan terlarang yang penyalahgunaannya bisa dikenai sanksi hukum. Jadi kalau dipakai ini mungkin akan bisa dikenai sanksi hukum ya. Kemudian golongan yang kedua yaitu psikotropika. Golongan ini juga memiliki risiko ketergantungan yang cukup tinggi. Penggunanya ini harus sesuai dengan resep dokter agar tidak memberikan efek kecanduan. Selanjutnya golongan 3 memberikan efek kecanduan yang terhitung sedang, akan tetapi ia tetap harus sesuai dengan resep dokter. Nah, berbeda ya dengan golongan sebelumnya. Dan golongan keempat di sini memiliki risiko kecanduan yang kecil dibandingkan dengan yang lain. Namun tetap saja jika pemakainya tidak mendapat pengawasan dokter, maka ia bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya. Selanjutnya prekursor yang terdapat dalam PP nomor 44 tahun 2010, yaitu zat atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan narkotika dan psikotropika. Lalu imunisasi. Nah, ini jenis-jenis dari imunisasi ya. Yang pertama yaitu imunisasi wajib. Itu merupakan imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang yang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. Nah, imunisasi wajib ini terdiri atas imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Kemudian yang kedua, imunisasi pilihan, yaitu imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang yang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit menular tertentu, seperti vaksin MMR, HIV, tifoid, varicella, hepatitis A, influenza, pneumococcus, rotavirus, Japanese encephalitis, dan HPV. Kemudian ada 5 imunisasi dasar ya, ada hepatitis B, polio, BCG, campak, dan pentavalen. Nah, ini contoh jadwal imunisasi ya. Kemudian keluarga berencana. Nah, keluarga berencana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, yaitu upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan. Lalu mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Nah, ini ada macam-macam alat kontrasepsi untuk KB. Selanjutnya pelayanan KB. Nah, pelayanan di FKTP itu meliputi berupa pelayanan konseling, kontrasepsi dasar, pelayanan metode operasi pria, kemudian penanganan efek samping dan komplikasi ringan sedang akibat penggunaan kontrasepsi, lalu merujuk pelayanan yang tidak dapat ditangani di FKTP. Selanjutnya pelayanan di FKRTL lanjutan ya atau rujukan itu meliputi pelayanan konseling, pelayanan kontrasepsi, lalu metode operasi wanita dan metode operasi pria. Nah, ini 4 maksudnya terlalu muda. Nah, di sini kehamilan yang di usia kurang dari 18 tahun. Kalau terlalu tua maksudnya kehamilan di usia lebih dari 34 tahun. Kalau terlalu dekat kurang dari 2 tahun, terlalu banyak lebih dari 36. Lalu 3 terlambat. Nah, di sini maksudnya pertama terlambat mengambil dalam keputusan. Kemudian terlambat sampai ke tempat rujukan dan terlambat mendapatkan penanganan. Selanjutnya Hari Kesehatan Nasional. Nah, atau disingkat dengan HKN. Kita lihat sejarahnya. Sejarah itu terjadi pada era Presiden Soekarno sekitar 1950-an. Nah, di mana di sini terjadi wabah penyakit malaria yang paling banyak diderita oleh rakyat Indonesia dan ratusan ribu korban jiwa akibat terjangkit malaria. Nah, di sini kita lihat bahwasanya Hari Kesehatan Nasional itu diperingati setiap tanggal 12 November.
Jadi HKN itu diperingati setiap tanggal 12 November. Nah, ini tema peringatan HKN setiap tanggal 12 November. Kemudian Germas. Germas itu gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, di sini ada 7 pilar. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik. Lalu yang kedua, mengkonsumsi sayur dan buah. 3, memeriksa kesehatan secara rutin. 4, tidak mengkonsumsi alkohol. 5, tidak merokok. Lalu 6, membersihkan lingkungan. Dan 7, menggunakan jamban. Selanjutnya komponen pelaku Germas. Yaitu yang pertama, pihak swasta dan pelaku usaha, pemerintah pusat dan daerah, organisasi kemasyarakatan, dan dunia pendidikan. Nah, jadi ini beberapa materi ya untuk materi kompetensi teknis P3K tenaga kesehatan. Nah, sekarang apakah sudah dikerjakan latihannya, Bapak Ibu semua? Sudah, Pak. Sudah. Ya, Sudah, Pak. ini nilai latihannya bagi yang sudah mengerjakan. Baik, jikalau sudah langsung saja kita bahas ya latihannya. Nah, soal yang pertama. Program Jaminan Kesehatan Nasional dikelola oleh BPJS Kesehatan, merupakan suatu badan transformasi yang dahulunya adalah apakah A. PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja, B. PT Askes, C. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, D. Kementerian Kesehatan RI, atau E. Persatuan Rumah Sakit Indonesia. B. PT Askes. D. Ya, yang lamanya itu PT Askes. PT Askes bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Sedangkan Jamsostek itu bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi jawabannya adalah B, PT Askes. Soal kedua. Undang-undang yang menetapkan jaminan kesehatan nasional akan diselenggarakan oleh BPJS yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu nomor apakah A. Undang-Undang nomor 23 tahun 2010, B. Undang-Undang nomor 24 tahun 2011, C. Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, D. Undang-Undang nomor 24 tahun 2012, atau E. Undang-Undang nomor 26 tahun 2010. B. B. Jawabannya adalah, nah di sini di mana diatur? Kita lihat bahwasanya pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 itu menetapkan jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS. Jadi di sini diatur dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2011. Maka jawabannya adalah B. Soal nomor 3, pasal 131 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009, upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan sampai berusia apakah A 21 tahun, B 18 tahun, C 17 tahun, D 14 tahun, atau E 5 tahun. Nah, sampai usia berapa? B. 18 tahun. Pemeliharaan kesehatan anak. B. Nah, di sini upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak dalam kandungan dilahirkan dan sampai dia usia hingga 18 tahun. Maka jawabannya adalah B, 18 tahun. Soal nomor 4.
Kementerian Kesehatan berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui agenda prioritas yang merupakan visi dari Kementerian Kesehatan, yaitu A. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. B. Terwujudnya Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. C. Keamanan nasional. D. Mewujudkan kualitas hidup sejahtera. Atau E. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. B. Yang ditanya di sini adalah visi dari Kementerian Kesehatan. Apa visi dari Kementerian Kesehatan? Yaitu A. B. Terwujudnya Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Nah, silakan dilihat lagi ya tentang visi misi dari Kementerian Kesehatan. Soal nomor 5. Semua pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak karena tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif. Nah, ini merupakan nilai dari apakah A. Responsif, B. Efektif, C. Bersih, D. Inklusif, atau E. Pro rakyat. D. Nah, apa maksudnya di sini? Kata kuncinya harus ikut semuanya ya, harus berpartisipasi aktif. Nah, kita lihat satu persatu. Pro rakyat berarti penyelenggaraan pembangunan kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat. Kalau responsif itu program kesehatan harus sesuai kebutuhan dan keinginan rakyat dan tanggap menghadapi permasalahan rakyat. Kalau efektif yaitu program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target. Kemudian kalau bersih itu pembangunan kesehatan harus bersih, bebas dari korupsi. Nah, kalau soal ini itu merupakan nilai dari D. Inklusif ya. Nah, inklusif itu tidak dijelaskan namun dijelaskan di dalam soal. Jadi jawabannya adalah D. Nilai inklusif. Soal nomor 6. Dalam meningkatkan kehidupan yang berkualitas, Kementerian Kesehatan mempunyai visi dan misi. Yang merupakan misi utama Kementerian Kesehatan RI adalah A. Berpihak kepada masyarakat, B. Bertindak cepat dan tepat, C. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, D. Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat, atau E. Membuat rakyat sehat. Nah, apa misi utamanya dari C. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat. Nah, misi utamanya adalah menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Maka jawabannya adalah C. Soal nomor 7. Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kemenkes selalu mendahulukan kepentingan masyarakat dan menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang, yaitu salah satunya hak asasi manusia tidak membedakan faktor kecuali apakah A. golongan, B. agama, C. status sosial, D. status ekonomi, atau E. tingkat pendidikan. E. Tingkat pendidikan. Nah, kecuali yang mana di sini? Di sini kita misalnya hak asasi manusia itu tidak boleh membedakan suku, golongan agama, status sosial, lalu status ekonomi. Maka yang bukan di sini adalah tingkat pendidikan. Jadi jawabannya adalah E. tingkat pendidikan. Soal nomor 8. Sampai saat ini praktek aborsi masih terus berlangsung, baik yang legal maupun ilegal. Menurut Azrul Azwar, sumbangan aborsi ilegal di Indonesia mencapai kurang lebih 50% angka kematian ibu atau AKI. Faktor yang bukan penyebab terjadi aborsi yaitu apakah A. faktor ekonomi, B. faktor psikologis, C. faktor pasangan, D. faktor penyakit ibu, atau E. faktor usia. C. Faktor paksaan. Yang bukan penyebab terjadinya aborsi. Faktor paksaan. Iya.
Nah, di sini faktor penyebab terjadinya aborsi yaitu faktor ekonomi, faktor psikologis, lalu faktor penyakit ibu dan faktor usia. Soal nomor 9. Konsep Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN sesuai falsafah kelima mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu merupakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal dan ayat. Apakah A pasal 132 ayat 4, B pasal 130 ayat 3, C pasal 134 ayat 2, D pasal 134 ayat 1, atau E pasal 130 ayat 2. C. Nah, di sini kita lihat bahwasanya pasal 134 ayat 2 tentang hak asasi atas kesehatan, jaminan kesehatan nasional ya. Nah, jadi jawabannya di sini terdapat dalam C pasal 134 ayat 2. Hak asasi warga maksudnya atas kesehatan. Soal nomor 10. Kemenkes atau Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan perlu adanya upaya kesehatan dari individu maupun masyarakat sesuai hukum kesehatan, yaitu kecuali apakah A pendekatan promotif, B preventif, C kuratif, D sumber hukum, atau E pendekatan sosial. E. Pendekatan sosial. Di sini yang kecuali. Ya, yang kecualinya adalah E pendekatan sosial. Soal nomor 11. Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi masalah di daerah, situasi dan kondisi setempat. Terdapat di Jen Organisasi Kementerian Kesehatan, yaitu apakah Direktorat Jenderal Bina Upaya, B Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan, C semua benar, D Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, atau E Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan. C. Semua benar. C semua benar. Ya, semuanya benar ya. Jadi termasuk di sini. Dirjen dari Organisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Soal nomor 12. Kampanye global yang dicanangkan oleh PBB bekerja sama dengan organisasi lain, baik dari pihak pemerintah maupun swasta, untuk menggalakkan perilaku cuci tangan dengan sabun oleh masyarakat. Kapan diperingati Hari Cuci Tangan Sabun Sedunia? Apakah A 12 Oktober, B 17 Oktober, C 15 Oktober, D 5 November, atau E 12 November? 15 Oktober. Kapan diperingati Hari Cuci Tangan Sedunia? C 15 Oktober. Yaitu pada tanggal C 15 Oktober. Jadi 15 Oktober adalah Hari Cuci Tangan Sedunia. Soal nomor 13. Tujuan dari kampanye cuci tangan pakai sabun adalah apakah A untuk meramaikan masyarakat, B menurunkan tingkat kematian balita dan pencegahan terhadap penyakit lain, C menurunkan AKI, D mensupport pemerintah, atau E kerjasama pemerintah? B. B. Di sini tujuan B menurunkan tingkat kematian balita dan pencegahan terhadap penyakit lain. Kemudian soal nomor 14, pada Global Hand Washing Partnership menyelenggarakan dengan tema Clean Hand, a Recipe for Health, yaitu mengedukasi tentang apakah A. PHBS, B. mencuci tangan sebelum tidur,
C. Mencuci tangan di sekolah. D. Mencuci tangan saat makan. Atau E. Mencuci tangan saat setelah bepergian. D. D. Cuci tangan saat makan. Nah, di sini pada global, hand washing partnership itu menyelenggarakan dengan tema Clean Hand Recipe for Health, yaitu mengedukasi tentang D. Mencuci tangan sebelum makan. Atau saat makan ya. Mencuci tangan sebelum makan. Soal nomor 15. Nah, ada berapa langkah mencuci tangan dengan prosedur hand wash? Apakah A 4, B 5, C 6, D 7, atau E 12? E 12. E. 12. Ya, E 12. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama membasuh tangan dengan air, kemudian mengambil sabun, menggosokkan sabun ke seluruh telapak tangan, menggosokkan ke celah jari tangan, menggosokkan jari tangan membelakangi punggung. Kemudian menggosokkan jari tangan secara berlawanan hingga tangan telah bersih ya. Nah, jadi di sini ada 12 langkah mencuci tangan dengan prosedur hand wash. Bukan 6, Pak. Maksudnya. 12 langkah. Soal nomor 16, mencuci tangan adalah proses yang secara mekanik melepaskan kotoran dan debris dari kulit dengan menggunakan sabun dan air bersih. Berapa lama mencuci tangan dengan menggunakan hand wash? Apakah A 5 sampai 10 detik, B 10 sampai 20 detik, C 20 sampai 40 detik, atau E 40 sampai 60 detik? E. E 40 sampai 40 60. sampai 60. Nah, berapa lama di sini? Ya, di sini mencuci tangan menurut WHO membutuhkan waktu 40 sampai 60 detik. Jadi jawabannya adalah E 40 sampai 60 detik. Soal nomor 17. Kesehatan lingkungan adalah cara suatu program yang diperkenalkan di puskesmas untuk memantau keadaan lingkungan sekitar agar terhindar dari suatu masalah. Berikut adalah upaya dalam program kesehatan lingkungan adalah A. Survei penyakit manula, B. Pemeriksaan gigi pada pasien, C. Imunisasi berkala, D. Vaksin campak pada balita, atau E. Pengawasan SPL atau saluran pembuangan air limbah. E Kawasan SPL. aspal. Upaya dalam program kesehatan lingkungan. Nah, agar terhindar dari suatu masalah, salah satu upaya dalam program kesehatan lingkungan. Jadi program kesehatan lingkungan adalah dengan melakukan pengawasan saluran pembuangan air limbah. Jadi Limbah. soal nomor 18. Ada sebuah kasus di daerah P yang menyebabkan anak-anak di daerah tersebut lemas atau tidak bersemangat. Setelah diperiksa, ternyata dalam tubuh mereka kurang ditemui zat besi serta protein akibat dari bahan makanan yang tidak tergolong 4 sehat 5 sempurna. Upaya puskesmas yang harus dilakukan pada kasus di atas adalah A. Peningkatan poligigi, B. Kesehatan lingkungan, C. Keluarga berencana, D. Upaya peningkatan gizi, atau E. Pencegahan penyakit menular. D. D. Upaya peningkatan Upaya gizi. peningkatan gizi. Nah, di sini mereka itu Pak kurang ditemuinya zat besi serta protein akibat kurangnya makanan yang tergolong dari 4 sehat 5 sempurna. Maka upayanya adalah D. Upaya peningkatan gizi. Kemudian soal nomor 19. Puskesmas dipimpin oleh seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah agar menjadikan puskesmas untuk selalu melayani kebutuhan kesehatan pasiennya. Maka tugas dan peran pemimpin puskesmas adalah sebagai berikut, kecuali apakah A. Mengatur pelayanan puskesmas, B. Membuat perencanaan puskesmas, C. Menggerakkan pegawai puskesmas, D. Mengevaluasi kinerja puskesmas, atau E. Memperkaya diri sendiri dari keuntungan puskesmas. E. 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 Di sini kecuali ya.
Ya. Nah, kita lihat tugas dan peran pemimpin puskesmas. Yang pertama, mengatur pelayanan puskesmas. Yang kedua, membuat perencanaan puskesmas. Tiga, menggerakkan pegawai puskesmas. Dan yang keempat, mengevaluasi kinerja puskesmas. Jadi yang bukan di sini adalah E, memperkaya diri sendiri dari keuntungan puskesmas. Soal nomor 20. Jika sebelumnya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Mandiri dan ingin pindah ke PBI, bagaimana cara yang dilakukan untuk persyaratan? Apakah A, KK dan KTP seluruh anggota keluarga, B, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, C, foto 3x4, D, bawa kartu BPJS Kesehatan yang lama, atau E, semua jawaban benar? Semua jawaban benar. Nah, jika sebelumnya sudah terdaftar, lalu pindah ke PBI, maka persyaratannya ada KK dan KTP, lalu surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, foto 3x4, dan bawa kartu BPJS Kesehatan yang lama. Jadi jawabannya adalah E, semua itu benar. Ya, sampai di sini apakah ada pertanyaannya, Bapak Ibu? Mohon bertanya, Pak. Ya, Untuk langkah cuci tangannya itu yang benar bukannya 6, Pak, untuk yang baru. soal yang mana? Langkah cuci tangan soal nomor berapa tadi? Yang ada yang jawabannya 12 langkah tuh. 12 langkah. Langkah cuci tangan. Ya ini, yuk. Ya ini, Bu. Iya. Iya, yang itu. Iya, benar, Pak. Ada berapa langkah mencuci tangan dengan prosedur? And was Iya, sebentar. Nah, kita lihat materinya ya terkait program cuci tangan. Nah, di sini program cuci tangan itu perayaannya pada tanggal 15 Oktober ya. Nah, ini hal yang terpenting cuci tangan. Yang pertama itu dilakukan dengan menggosokkan tangan menggunakan cairan antiseptik atau hand rub atau dengan air mengalir dan sabun antiseptik atau hand wash. Yang kedua, dengan hand rub dilakukan selama 20-30 detik. Kemudian dengan hand wash selama 40-60 detik. Lalu 5 kali melakukan hand rub sebaiknya diselingi 1 kali dengan hand wash. Nah, ini hal yang terpenting dalam cuci tangan. Oh ya, di sini ada 6 langkah ya. 6 langkah cuci tangan menurut WHO. Iya, Pak, 6. Oh ya, 6. 6 langkah cuci tangan menurut WHO. Kalau sebelumnya? Jawaban itu 12. 12. Oh ya, 12 ya. ini mah yang terbaru. Ya, 5 yang terbaru. Berapa prosedurnya, langkah-langkahnya. Ya, ini 6 langkah ya. Kemudian di sini 5 waktu penting cuci tangan, yaitu sebelum makan, setelah BAB, sebelum menjamah makan, sebelum menyusui, dan setelah beraktivitas. Nah, ini materi untuk cuci tangan ya. Berarti ada 6 langkah ya. Ini menurut WHO. 6 langkah cuci tangan menurut WHO. Namun di dalam soal di sini katanya apa di sini maksudnya? Prosedur hand wash, Pak. Berarti Hand kita sama aja. Cuci tangan dengan prosedur hand wash. Hand wash. Iya. Dengan hand wash. Hand wash kan
Tangan sabun, Pak. Kalau di sini katanya ada 12 ya. Ya, apakah ada pertanyaan yang lainnya dari Bapak Ibu? Pak, jadi jawaban yang tepatnya apa? Yang menurut Henwas atau WHO? Kalau ditanya Henwas berarti 12. Kalau ditanya menurut WHO berarti 6. Pak, itu kalau jawaban yang menurut Henwas itu dari sumber mana tuh? Yang 12 langkah. 12. Iya, itu menurut pendapatnya apa, sumbernya apa. Nah, ternyata di Google juga 6 langkah. Oh ya, kebanyakan 6 ya. Iya. Ya, nanti akan saya cek lagi. Memang itu dengan menggunakan hand rub, Pak, bukan hand wash. Hand rub ya, bukan hand wash. Oh, jadi soalnya yang salah ini. Ya, kalau menurut WHO di sini ada 6 ya. Ada 6. Untuk materinya dapat diakses ya di dalam buku yang sudah dikirimkan atau dalam e-booknya. Jadi untuk P3K tenaga kesehatan, nah di sini ada materinya ya. Yang dimulai dari, nah ini materinya sudah diberikan. Ada dimulai dari visi misi pemerintah, silakan dilihat lagi. Lalu Kemenkes, ini sudah dibahas di dalam pertemuan pertama untuk kompetensi teknis. Lalu logonya, nilai-nilai, kemudian peraturan dan perundang-undangan. Nah, apa saja peraturannya yang berkaitan dengan kesehatan. Kemudian ada BPJS, nah di sini ya. Ini juga sudah dibahas nih. Nah, ini yang PBI penerima bantuan iuran. Nah, silakan dilihat lagi. Ini ada FKTP, Paskes tingkat 1. Nah, kemudian FKRTL, Paskes rujukan. Oh ya, yang 12 itu dipisahkannya ya. Nah, kalau ditanya dengan menurut WHO, maka jawablah 6. Bukan main-main nih. Ada orangnya. Ya, tergantung pilihannya. Apakah ada 6 atau 12. Nah, kalau pilihan saya kurang tahu juga. Itu tergantung si pembuat soalnya dalam menentukan ini apakah 6 atau 12. Tapi di sini ada 6 dan ada 12. Yang ini kampanyekannya 6 langkah saja. Kalau 12 langkah baru benar. Adik kenapa nak makan nasi? Adik betul makan nasi. Kalau enggak perutnya sakit nanti bumbunya. Ya, apakah pertanyaan terkait materi teknis ini? Sini sudah kita bahas soal latihannya ya. Dan ini merupakan pertemuan per-4 ya untuk teknis. Dan sudah saya kirimkan juga terkait rekaman
beserta file materinya di link Google Drive ya. Jadi silahkan disimak lagi materinya. Ya, betul. Berarti tetap 6 langkah. Ya, semoga aja nanti kalau ada keluar soal seperti ini, semoga aja tidak dua pilihannya ya. Maksudnya tidak ada 6 atau 12 itu sekaligus. Jadi salah satunya saja. Jadi mudah kita dalam memilihnya. Ya. Apa ada? Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Untuk materi teknis silakan dilihat lagi ya. Apakah ada pertanyaan lagi terkait ini? Nggak ada, Pak. Ya, nggak ada. Nah, kalau tidak ada, saya tutup untuk malam ini ya. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan. Nah, kalau ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, boleh didiskusikan di dalam grup. Dan Nanti bahan malam ini jangan lupa dikirim ya, Pak. iya. Bisa gitu. Dan rekamannya baju beserta filenya juga dapat dicek di dalam link Google Drive. Jadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.